kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mengawali hari ini dengan bersama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami sungguh mengucap syukur ketika pagi hari ini Tuhan berikan kerinduan di dalam hati kami untuk kami bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menolong dan juga memampukan setiap kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar firman-Mu ini juga boleh menjadi suluh bagi setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 28, demikian firman Tuhan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudaraku, selama bertahun-tahun, Joni dikenal sebagai orang yang sangat mengesalkan. Dia sangat menjengkelkan. Apalagi ketika dia ada di lingkungan gerejanya. Joni adalah seorang yang temperamental. Dia suka sekali marah, dia senang sekali menuntut, dan sikapnya kasar. Dia selalu mengeluh kalau dia tidak pernah dilayani dengan baik. Dan bahkan ketika orang-orang di gereja, lalu kemudian mungkin mereka tidak melakukan tugas sesuai dengan apa yang menjadi harapan Joni. Ya, jujur saja saudara, ternyata si Joni ini adalah orang yang sangat sulit untuk dikasihi. Jadi ketika orang-orang mendengar bahwa Joni sakit, maka tidak mudah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk datang sekadar menyapa dia, apalagi untuk mendoakan dia. Mengapa? Karena orang-orang sudah terbayang dengan siapakah Joni. Seorang yang kasar, seorang yang suka marah, ucapannya tidak baik, perilakunya tidak menyenangkan. Namun, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mengingat seruan Yesus untuk mengasihi sesama, maka orang-orang yang ada di gereja itu pun kemudian tergerak dan rindu untuk memanjatkan doa buat Joni setiap hari. Setelah beberapa hari berdoa untuk dia, ya, Joni mulai menyadari bahwa ternyata dia bukanlah pribadi yang baik. Ada banyak hal yang kemudian membuat dia tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam proses itu, Joni kemudian menyadari dan dia kemudian berubah. Dan di sisi lain, orang-orang yang kemudian mendoakannya, lalu kemudian juga ada di dalam kerangka berpikir yang berbeda. Mereka mulai melihat bahwa Joni pun berhak untuk mendapatkan kasih. Ya, mereka merasa bahwa Joni pun mungkin saat ini kesakitan dan saat ini Joni sedang terpukul dan dia sangat membutuhkan
keberadaan teman-teman yang ada di sekitarnya. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa doa itu berarti membuka diri kita, membuka perasaan kita, dan juga hubungan kita dengan orang lain kepada Allah, maka doa ini akan menolong kita untuk kita boleh memiliki sudut pandang dari Dia dan bukan sudut pandang dari kita. Sebagai manusia, maka kita akan melihat, kita akan berpikir bahwa Joni tidak layak untuk mendapatkan perhatian kita, bahkan Joni tidak layak untuk kita doakan. Tetapi jikalau kita ada di pihak Tuhan, ketika kita ada di sudut pandang Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Joni adalah seorang pribadi yang sangat berharga di matanya dan dia juga berhak untuk mendapatkan kasih yang sama. Sahabat Morning Grace, ketika kita menyerahkan kehendak kita, ketika kita menyerahkan perasaan kita kepadanya di dalam doa, maka Roh Kudus yang akan bekerja mengubah hati kita, mengubah cara berpikir kita, perlahan tetapi pasti. Oleh karena itu tidak heran, perintah Yesus supaya kita mengasihi musuh kita terkait erat dengan seruan berdoa, doakanlah orang yang jahat terhadapmu. Harus diakui bahwa bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana untuk mengampuni seorang seperti Joni yang sangat menjengkelkan. Namun oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita juga diajak belajar untuk memandang dirinya dengan sudut pandang dan hati Allah, bahwa dia juga adalah orang yang layak untuk diampuni dan dikasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami bertemu dengan begitu banyak orang. Tidak semua orang baik kepada kami. Mungkin ada orang yang sangat menjengkelkan, sangat mengecewakan. Tetapi pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk melihat orang-orang yang menjengkelkan dan menyakiti hati kami dari sudut pandang Tuhan. Kami belajar bahwa seberapapun menjengkelkannya dia, namun dia tetap menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah pribadi yang layak untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan hati dan juga pikiran kami, supaya kami boleh ditolong untuk melihat orang yang menjengkelkan, orang yang menyakiti hati kami dari sudut pandang-Mu. Sehingga kami dimampukan untuk kami boleh memberikan pengampunan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih